Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Mohovia SPD. Saya guru di MI Islamiyah Celapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring yang akan dilaksanakan di MI Islamiyah Celapar. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan pertama, tahun ajaran baru. Selamat sudah naik kelas 5, sudah naik kelas 5. Hari ini pertama kali kita akan belajar tentang tema 1. Sebelum belajar tentang tema 1, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Siva, silakan dipimpin doa, maju ke depan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Siva sudah memimpin doa di pagi hari ini, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum ke pembelajaran, Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Anandatri. Berangkat semua, nggih? Alhamdulillah hari ini sehat semua, berangkat semua. Nggih. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar tentang tema 1 seperti yang ada di depan buku kalian, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Biar belajarnya hari ini semangat, kita nyanyi dulu. Sudah pernah nyanyi Garuda Pancasila? Sudah pernah dong. Dulu di TK sudah biasa nyanyi Garuda Pancasila, di kelas 1, 2, 3, 4 juga biasa nyanyi Garuda Pancasila. Kita nyanyi Garuda Pancasila tapi sambil berdiri biar semangat. Guru yang menghitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Pembelajaran ke-1 dengan materi itu ada IPA dan bahasa Indonesia.
IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan fokus ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau ngapain? Yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyimpulkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Terus yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menganalisis ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Jadi nanti bahasa Indonesianya yang pertama kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang seperti yang sudah dipelajari di kelas 4. Kelas 4 sudah pernah kan? Nah, ini kita ulangi lagi nanti. Terus yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Jadi nanti ada ide pokok dikembangkan menjadi beberapa kalimat atau paragraf. Biasanya dari paragraf mencari ide pokok. Sekarang kita akan belajar tentang ide pokok dirubah menjadi paragraf. Terus yang keempat, dengan berdiskusi. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita ada diskusi. Dengan berdiskusi, siswa dapat memperjelas pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Jadi nanti ada diskusi, setiap kelompok nanti disuruh menjelaskan tentang pengertian ide pokok itu apa, fungsinya itu apa, dan cara menentukan ide pokok. Paham untuk tujuan pembelajaran hari ini? Kita lanjutkan. Pertama ada IPA, yaitu organ gerak. Seperti yang ada di buku siswa, dibuka halaman berapa Mbak Sita? Halaman 2. 1 atau 2. Sudah dilihat. Jadi organ gerak itu adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu namanya bergerak. Kalau cuma anteng, diam, itu bukan bergerak. Tapi kalau berdiri seperti Bu Guru, tangannya ke atas, ini sudah bergerak. Jadi bergerak itu artinya berpindah tempat. Berpindah tempat itu nggak harus seluruh badan. Oke, berpindah tempat itu nggak harus seluruh badan. Bisa jarinya saja. Misalkan duduk di meja, cuma jarinya saja yang bergerak, itu sudah bergerak. Bukan anteng diam. Oke? Jadi bergerak itu berpindah tempat atau merubah posisi sebagian badan atau seluruh badan. Contoh di sini ada kelinci. Oke? Ada kelinci itu. Kelinci bergeraknya dengan melompat. Semua badannya ikut gerak. Itu namanya kelinci bergeraknya dengan melompat. Jadi bisa dimengerti apa itu bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Oke. Coba Mbak Tasya, bergerak itu apa? Yang keras? Berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Iya, itu namanya bergerak. Jadi bisa dibayangkan yang namanya bergerak itu seperti apa? Duduk anteng tapi tangannya atau kakinya biasanya duduk-duduk, nah itu sudah bergerak. Oke. Walaupun kita seperti ini anteng tapi kakinya atau pinggangnya ke sana kemari, itu juga bergerak. Pokoknya yang namanya bergerak itu adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Itu namanya bergerak. Kita lanjutkan. Manfaat gerak. Manfaat organ gerak. Bergerak itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama untuk berjalan, yang kedua
dua, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan semuanya. Sebagainya semuanya. Berjalan, berjalan. Jalan itu sudah gerak, walaupun orang jingkrak-jingkrakan itu sudah bergerak. Berlari, itu juga sudah bergerak, apalagi lari, ya. Terus melompat, walaupun anteng di sini, tapi kalau badannya naik ke atas ke bawah itu juga sudah bergerak. Terus meloncat, meloncat contoh hewan yang meloncat apa? Kata, kata. Terus memegang, nyekeli, itu sudah bergerak walaupun badannya anteng. Tangannya sudah megang, ini sudah bergerak. Megang pensil, ini guru sudah bergerak. Oke. Terus menggali. Menggali tahu? Apa? Ngeduk. Nek jaman biyen senenge caci dolanane pasir. Lemah. Diulet karo banyu. Nah, menggali, oke. Terus memanjat. Manjat pokok wis air biasa. Terus ada berenang. Berenang. Terus yang lainnya, pokoknya kalau berpindah tempat itu namanya sudah bergerak. Lanjut, alat gerak. Alat gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau dilihat dari bahasanya alat gerak pasif, biasanya anteng. Orang berubah-ubah, pasif, anteng. Kayak orang-orang kalau pasif itu diam, lemes, nggak semangat, gitu. Dijek ngomong semaurin, itu pasif, gitu. Tapi kalau aktif, orang ditanya, wis senengnya takon tanya, itu sudah aktif itu namanya. Sama alat gerak ini dibagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Nanti kita akan bahas. Nih, contohnya ada hewan kelinci. Lanjutkan. Tadi sudah paham ya tentang bergerak. Nah, alat gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nih, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang pertama, alat gerak aktif. Kalau dari sini nggak kelihatan merah-merah ya. Alat gerak aktif adalah otot. Itu gambarnya seperti itu. Terus kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak. Jadi yang menggerakkan tubuh dari atas sampai bawah itu adalah otot. Dan alat gerak pasif, tadi yang aktif adalah otot. Yang pasif adalah tulang, balung. Tulang itu alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi kudu dipasang tulang sama otot, ditutupi sama daging ditutupi sama kulit. Jadi kalau hanya tulang tok seperti ini, tulang itu tidak bisa bergerak. Contohnya kalau penemuan mayat itu, kalau sudah di makam itu, kalau digali sisa tulang-tulang itu sudah tidak bisa bergerak. Oke, kalau masih bernyawa masih. Terus kalau otot itu yang menggerakkan dari atas sampai bawah. Jadi kalau otot wis kesleo, wis rusak, itu sulit untuk bergerak. Makanya otot itu harus jadi bergerak itu intinya adalah berpindah tempat. Berpindah tempatnya seluruh atau sebagian, itu sudah namanya bergerak. Alat geraknya dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya adalah otot, alat gerak pasifnya adalah tulang. Paham? Paham. Kita lanjutkan. Ini yang IPA. Kita lanjutkan yang
bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan membahas tentang ide pokok. Yang pertama, pengertian ide pokok. Ini ide pokok yang keren. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Jadi paragraf itu terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok dulu di kelas 4 itu tempatnya ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Coba nanti kita cari kira-kira itu di awal atau di akhir paragraf. Itu pengertian ide pokok, yaitu ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Nah, fungsi ide pokok itu apa? Fungsinya adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Kalau tidak ada ide pokok, itu tidak bisa menjadi paragraf. Lah mau dibahas apa? Wong tidak ada intinya. Ya, makanya kita harus tahu intinya dulu apa, baru dikembangkan ke paragraf. Misalnya, contoh, hari ini hari pertama masuk sekolah. Itu ide pokok misal. Lah nanti dikembangkan. Hari ini hari pertama masuk sekolah, anak-anak melakukan apel pagi di halaman sekolah, semua siswa ikutnya. Itu namanya dikembangkan. Jadi harus ada ide pokoknya dulu, baru dikembangkan ke paragraf. Nah, satu paragraf itu ada ide pokok dan kalimat pengembang. Kalau sudah ketemu ide pokoknya, berarti kalimat yang lain itu namanya kalimat pengembang. Seperti di kelas 4. Terus cara menentukan ide pokok, yaitu biasa. Apapun dalam menentukan sebuah ide pengembang, ya, dalam paragraf ya tetap harus membaca. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Menentukan inti paragraf tersebut. Itu cara menentukan ide pokok. Terus inti paragraf disebut ide pokok atau pikiran utama. Lanjut. Nah, ini kalimat utama dulu di kelas 4, yaitu yang memuat ide pokok itu biasanya berada di awal paragraf, tengah paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir. Contoh menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Bacalah paragraf di bawah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Tentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Kita harus cari dulu ide pokoknya. Sing kalimat yang penting. Ide pokok itu kalimat penting, yaitu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini kalimat ide pokok. Ide pokoknya ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, setelah itu kalimat setelah ini total dari secara umum sampai bagian tubuhnya itu namanya kalimat pengembang. Paham? Jadi kalau sudah menentukan ide pokok, sudah ditentukan itu ide pokok, berarti kalimat yang lain itu namanya kalimat pengembang. Jadi nanti kalau disuruh untuk tentukan ide pokok dan kalimat pengembang, jadi sudah paham. Cari dulu ide pokoknya apa, baru sisanya adalah kalimat pengembang. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Nah, di dalam buku, di dalam buku paket anak-anak, coba dilihat. Namanya tadi. Coba diamati gambar dan
percakapan secara cermat. Halaman 2. Yang percakapan. Halaman 2. Coba Bu Guru kasih waktu untuk membaca dan dipahami isinya. Dibaca dulu Bu Guru tentang percakapan. Sudah dibaca? Nah, itu tentang percakapan antara bapak sama anak. Kira-kira mereka membicarakan tentang apa? Kelinci. Apa? Fokusnya ke apa? Alat gerak. Okay. Kelinci. Okay. Terus itu kan ada pertanyaan, Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya sangat lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Terus si bapaknya menjawab, karena kelinci dapat bergerak itu karena didukung oleh organ-organ geraknya. Nah itu tadi organ-organ geraknya yang bisa menggerakkan adalah tulang dan otot. Kalau otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Sekarang coba Bu Guru kasih waktu untuk membaca cerita atau membaca tentang organ gerak manusia dan hewan. 5 menit saja, jangan lama-lama. Dibaca cerita tentang organ gerak manusia dan hewan. Di situ terdapat beberapa paragraf. Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 5. Ada 5 paragraf. Nanti ada perintahnya, kamu harus baca dulu. Nanti perintahnya adalah ini. Tapi harus membaca dulu. Kalau tidak membaca, belum bisa untuk mengerjakan. Silakan dibaca, Bu Guru kasih waktu 5 menit. Nanti Bu Guru tunjuk 5 anak untuk bergantian membaca paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Yang lain nanti mendengarkan. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu biar paham isinya. Siapa yang mau membaca dulu? Angkat tangan, angkat jari, telunjuk tangan. Mbak Siva dulu aja. Mbak Siva paragraf 1, nanti Mbak Sulis paragraf 2, paragraf 3-nya Tasya, paragraf 4-nya Mbak Marisa, paragraf 5-nya Asya. Silakan dibaca, yang lain mendengarkan. Yang lain menyimak. Suara keras. Dikeraskan lagi. Guru nggak mendengar. Makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah menyimak di buku ya, sama ya, bahwa paragraf 1 yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke. Terus paragraf kedua silakan dibaca. Nomor 2 itu adalah fungsi atau kegunaan dari alat gerak. Paragraf 3 silakan dibaca. Baca.
membaca cerita organ gerak manusia dan hewan, itu ada tugas yaitu LKPD 1 tugasnya. Berdasarkan contoh di atas, temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf sesuai bacaan organ gerak manusia dan hewan. Bisa dituliskan di buku tulis. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini dikerjakan sendiri-sendiri di buku tulis. Buku tulisnya dikeluarkan. Langsung paragraf 2, 3, 4, dan 5 karena paragraf satunya sudah buat contoh. Ini sudah buat contoh di halaman 4. Ini tinggal paragraf 2, 3, 4, dan 5. Tentukan dulu ide pokoknya apa. Habis itu lanjut ke kalimat pengembang. Mbak Nisa, silakan berdiri Mbak Nisa. Paragraf 2. Teman-teman yang lain diperhatikan paragraf kedua. Kira-kira yang dibacakan Mbak Nisa benar apa salah? Silakan dibaca. Yang pertama, gerak ide pokoknya dulu. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, itu ide pokok. Benar apa mboten? Iya, betul. Terus kalimat pengembangan? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, Dan sebagainya. sebagainya. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Terima kasih sudah membacakan Mbak Nisa. Jadi sudah paham ya? Sudah bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan organ gerak manusia dan hewan. Selanjutnya, nanti tugasnya anak-anak adalah mengembangkan ide pokok. Nah, silakan dikerjakan 1, 2, 3. Cuma 3. Nanti Bu Guru ingin yang lain bisa membacakan hasilnya bergantian. Jangan teman yang tadi. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Nggak usah lama-lama. Oke. Tiga soal untuk mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang nomor 1, organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang mau membacakan pengembangan paragrafnya siapa? Tasya? Silakan dibaca. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Ya. Terus kalimat paragraf pengembangannya. Terus terus iya, jadi organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama adalah organ gerak aktif, yang kedua organ gerak pasif. Terus yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Siapa yang mau membacakan?
Siva Ayu, silakan. Ya, selanjutnya adalah kegiatan berdiskusi. Berdiskusi itu berarti terdiri dari beberapa orang. Karena ini ada 18 anak, jadi Bu Guru buat kelompoknya menjadi 5. Yang 4 kelompok 1, 2, 3, 4 anak. Terus kelompok 4 dan 5-nya 3 anak. Paham? Silahkan ke kelompoknya masing-masing, nanti kursinya dibalik biar berhadapan. Setelah itu nanti Bu Guru kasih LKPD ketiga untuk didiskusikan. Silakan. Anak-anak, diskusinya sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kalau sudah selesai semua, nanti perwakilan 2 kelompok maju untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Yang pertama kelompok 4 dulu, silakan maju ke depan. Semua maju. Nanti dibacakan kesimpulannya yang keras biar teman-teman yang lain mendengarkan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan karakter. Cara menemukan ide pokok adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengemban suatu paragraf. Selanjutnya yaitu tentang fungsi ide pokok, dan yang ketiga adalah tentang cara menemukan atau menentukan ide pokok. Terima kasih untuk kelompok 4. Tangan buat kelompok 4. Selanjutnya ada kelompok 5 yang akan membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5. Tentang apa saja sih? Ada yang mau menjelaskan? Mbak Siva, silakan Mbak Siva maju untuk menjelaskan. Menjelaskan hari ini kita belajarnya tentang apa saja. Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, Organ gerak hewan dan manusia. organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia isinya tentang apa saja? Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif contohnya. Otot. Alat gerak pasif contohnya. Pasif contohnya tulang. Fungsi alat gerak Apa saja fungsinya? berjalan, berlari, meloncat, melompat, berenang, memanjat, memegang, dan lain-lain. Iya. Paham? Yang lain? Paham. Terus kita belajar apa lagi? Yang kedua Ide pokok. tentang ide pokok. Ide pokok dan kalimat pengembang. Iya. Jadi hari ini kita sudah belajar 2 pelajaran. Yang pertama ada IPA tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua kita belajar tentang ide pokok kalimat pengembang. Terima kasih Mbak Siva. Yuk, ini dirapikan dulu. Ini dirapikan dulu. Sudah. Guru yang memimpin doa ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Sebelum pulang, guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.